Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Juliana. Saya dari Prodi Vokasional Informatika 2A dengan nomor MPM 20150072. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Ermawita selaku dosen dari mata kuliah basis data. Di sini saya membuat video tentang database MySQL. Berikut penjelasan video saya. Database MySQL. Pengertiannya, MySQL merupakan sebuah perangkat lunak atau software sistem manajemen basis data SQL atau DBMS, multi-thread dan multi-user, di mana database MySQL ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya sebagai berikut: merupakan multi-user, tidak perlu memiliki RAM yang besar, software yang portable, struktur tabelnya lebih fleksibel, keamanan yang terjamin. Kekurangannya, technical support kurang baik, sulit diaplikasikan dengan database yang besar, tidak populer untuk aplikasi game dan mobile. Di dalam SQL atau MySQL memiliki beberapa jenis perintah, di mana jenis perintah yang pertama yaitu Data Definition Language atau DDL, di mana DDL adalah subperintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka sebuah database. Dalam hal ini, database dan tabel. Terdapat 3 perintah penting dalam DDL yaitu create, alter, dan drop. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. DML adalah subperintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. Terdapat 4 perintah penting dalam DML yaitu insert, select, update, dan delete. Yang ketiga, Data Control Language atau DCL. DCL adalah subbahasa SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data service database-nya, seperti manipulasi user dan hak akses. Yang termasuk perintah dalam DCL ada 2 yaitu grant dan revoke. Berikut cara kerja dari contoh-contoh dari DDL, DML, dan DCL. Yang pertama yaitu create. Perintah ini digunakan untuk membuat, termasuk di dalamnya membuat database baru, tabel view baru, dan kolom baru. Contohnya itu seperti nama, underscore database atau garis bawah database. Yang kedua, alter. Perintah alter berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat, mencakup di dalamnya mengubah nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, dan memberikan atribut pada kolom. Contohnya seperti di bawah ini, alter table, nama, underscore table, add nama, underscore kolom data type. Yang ketiga, drop. Perintah drop berfungsi untuk menghapus database atau tabel. Contoh drop database, nama underscore database. Yang kedua, contoh perintah dari DML. Yang pertama, insert. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Perintah ini tentu saja bisa dijalankan ketika database dan tabel sudah dibuat. Contohnya seperti ini, nama underscore tabel values data 1, data 2, dan seterusnya. Yang kedua, select. Perintah ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan dari tabel atau bahkan dari beberapa tabel dengan penggunaan relasi. Contohnya, nama underscore kolom 1, nama underscore kolom 2, from nama underscore table. Yang ketiga, update. Perintah update digunakan untuk memperbaharui data pada sebuah tabel. Contoh, update nama underscore table, set kolom 1 sama dengan data 1, kolom 2 sama dengan data 2, dan seterusnya. Yang ketiga, delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus data dari sebuah tabel. Contohnya, nama underscore table. Yang ketiga, DCL. Grant. Perintah ini digunakan untuk memberikan hak akses oleh admin ke salah satu user pengguna. Hak akses tersebut bisa berupa hak membuat create, mengambil data,
menghapus data, mengubah data, dan hak khusus lainnya yang berhubungan dengan sistem database. Revoke. Perintah ini digunakan untuk mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user. Dalam ini merupakan kebalikan dari perintah create. Slide berikutnya ada contoh 10 tipe data dalam MySQL. Yang pertama itu clean. Keterangan atau fungsinya itu menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Yang kedua, smalin. Smalin menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Yang ketiga, mediumin menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. In atau int menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Yang kelima, begin atau big-int menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Di antara tipe data dari antara 1 dan 5 memiliki keterangan dan fungsi yang sama. Begitu juga dengan dari 6 sampai 10 yaitu float, double, real, decimal, dan numerik. Memiliki fungsi yang sama yaitu menyimpan data bilangan pesan positif dan negatif presisi ganda. Yang membedakan ke 10 tipe data ini adalah dari ukuran dan jangkauan atau kecepatan sebuah jaringannya. Slide berikutnya, perintah SQL untuk membuat tabel dalam database MySQL. Perintah SQL yang dipakai untuk membuat tabel baru di dalam database MySQL adalah perintah create table, di mana create table adalah perintah yang digunakan untuk sebuah tabel di database MySQL. Contohnya nama underscore field adalah penamaan untuk field atau kolom di dalam table. Contohnya seperti gambar berikut ini, di mana contoh mahasiswa, create table-nya mahasiswa, name, nama, alamat, di mana kunci dari tabel tersebut atau kunci dari mahasiswa ini ataupun yang membedakan mereka adalah primary key atau name, karena tidak semua name mahasiswa itu sama. Kira-kira begini contoh dari create table dari sebuah mahasiswa. Kita ke slide berikutnya. Contoh penerapan perintah pada MySQL. Bisa kita lihat di sini perintahnya itu insert, yang kedua select. Kita bahas yang kedua ini, di mana query insert digunakan untuk menambahkan baris data baru pada sebuah tabel. Contohnya seperti di bawah ini, nama underscore tabel always. Misalnya, kita akan menambahkan sebuah baris data baru pada tabel atau tb underscore mahasiswa. Jika kita menggunakan query insert tersebut, jika diganti menjadi insert yang baru atau data yang baru, mungkin kira-kira menjadi seperti ini. Sebelumnya di sini tidak memiliki angka atau NIM atau tanggal lahir atau alamat dari si nama tersebut. Setelah kita menggunakan query insert, mungkin contohnya akan seperti ini. TB mahasiswa values angka, koma, Khairul Anam, laki-laki, Jakarta, 1993, 01, 12.
Yang kedua, select. Contoh query select sederhana adalah seperti berikut, menampilkan seluruh field. Select from nama underscore tabel. Tanda bintang dari query di atas menandakan bahwa kita akan menampilkan seluruh field yang terdapat pada tabel bersangkutan. Sebagai contoh, kita akan menampilkan seluruh field pada tabel TB mahasiswa. Select bintang from TB mahasiswa, menampilkan field tertentu. Untuk menampilkan field tertentu saja, contohnya adalah seperti berikut. Select nama field 1, nama underscore field 2, koma, titik-titik from nama underscore tabel. Sebagai contoh, kita akan menampilkan field name, nama dan gender pada tabel. Contohnya seperti berikut ini. TB mahasiswa, select name, nama, gender from TB mahasiswa. Seperti yang di atas mungkin TB mahasiswa, select name, nama, gendernya atau jenis kelamin, asal, dan tanggal lahir mahasiswa tersebut. Yang ketiga, update. Query yang digunakan untuk mengubah nilai baris data adalah sebagai berikut. Update nama underscore tabel set nama underscore field 1 sama dengan value, nama underscore field 2 sama dengan value where. Clause where di atas boleh ada, boleh juga tidak, tergantung dari penggunaan masing-masing. Sebagai contoh, saya akan merubah nama tempat lahir mahasiswa yang memiliki NIM 11015510. Data mahasiswa dengan NIM 11015510 sebelumnya adalah sebagai berikut seperti di bawah ini. Kemudian akan diubah menjadi nama lengkap dan asal lengkap. Seperti nama Khairul Anam tempat lahir Jakarta akan diubah menjadi Khairul Anam bin Malik tempat lahir Jakarta Selatan. Di sini update ini lebih memperjelas atau menegaskan nama dan alamat dari sebuah data tersebut. Yang keempat, delete. Digunakan untuk menghapus data pada sebuah tabel adalah seperti berikut. Delete from nama underscore tabel where. Clause tanda kutip 2 where. Boleh ada, boleh juga tidak, tergantung penggunaan masing-masing seperti yang telah saya jelaskan di update tersebut. Sebagai contoh, saya akan menghapus data pada tabel TB mahasiswa yang memiliki NIM 11015511 misalnya, maka query yang dijalankan adalah seperti berikut. Delete from TB mahasiswa where NIM menjadi 11015511. Di sini yang tertinggal cuman NIM-nya saja, nama, gender, atau alamat menjadi hilang, hanya tinggal NIM mahasiswa tersebut, atau seperti contoh ini, TB mahasiswa where NIM. Di sini jelaskan bahwa hanya NIM saja yang ditampilkan pada query delete ini. Kurasa cukup sekian penjelasan saya tentang video saya ini tentang database MySQL. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.